Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi Allah wal kawkabun turri Allah. Ya ayyuhan nabi Allah. PRT Pak Lurah, mungkin beliau dalam kondisi kurang enak badan mungkin. Baik, Bapak Ibu yang sama kita hormati, pengurus Mushola Ubudiyah, alhamdulillah kita masih diizinkan Allah ketemu dalam kajian kita. Bapak Ibu jamaah hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, ibadah-ibadah yang sudah kita lewatkan, Ramadan, Syawal, kemudian kemarin ibadah nahar atau ibadah kurban, Idul Adha. Sekarang kita bagaimana jangan sampai untuk kedepannya ibadah-ibadah itu kita lengah, kita lalai dan kita abaikan. Setiap hari kita bisa beribadah. Yang penting kita mau untuk melaksanakannya. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, bapak-bapak jamaah, bertahanlah selalu untuk melakukan kebaikan. Istiqomah namanya tuh. Karena istiqomah itu tarwi manarui. Kalau wirid awak datang tarwi setiap wirid, salat berjamaah datang setiap waktu. Itu istiqomah namanya. Tsumastaqamu. Kemudian dia istiqomah. Kalau dia istiqomah dalam menjalankan ibadah itu, ibadah wirid, ibadah salat berjamaah, ibadah salat sunnah, ibadah-ibadah lain, maka balasannya adalah wa absyiru bil jannah. Allah akan berikan surga bagi orang yang istiqomah tersebut. Nah, ibu ya, kita ibadah itu tidak lama, salat tidak lama, paling-paling hanya sampai mati. Nah, kalau mati tidak lah selesai itu, qata'a terputus, selesai. Baik, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, sebelumnya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minni wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga Allah terima seluruh amal soleh dan amal ibadah yang kita lakukan. Kita lanjutkan kajian kita. Sekarang bicara masalah hadis yang menjelaskan tentang hadab dalam kehidupan sehari-hari. Ini sangat penting sekali di antara kehidupan kita bermasyarakat. Hadis yang pertama dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslim 'alal muslim. Kewajiban atau hak sesama muslim itu ada beberapa kewajiban sesama muslim kata Rasul. Yang pertama, iza laqituhu fasallimu alaihi. Apabila temanmu itu, saudaramu itu bertemu, jadi basobo awak joinyo saling ketemu kita, maka fasallimu alaihi, ucapkanlah salam kepadanya. Assalamualaikum. Nah, gitu. Bu, assalamualaikum. Nah, Pak, assalamualaikum. Itu yang lebih utama. Siapa yang mengucapkan salam di antara yang bertemu itu, itulah yang terbaik saat itu. Jadi sia yang membaca salam pertama itulah yang terbaik dalam pandangan Allah. Jadi kalau ada mengucapkan salam, jawab waalaikumsalam. Gitu. Jadi hak sesama muslim itu apabila bertemu dengannya, ucapkanlah salam. Itu yang penting. Ya Bu ya.
Kemudian wa iza da'aka fa'ajibhu, apabila dia mengundangmu maka wajib datang. Jadi kalau diundang wajib datang, memenuhi undangan tersebut. Sabui saya lah saja undangannya, biar undangan barale, biar undangan kegiatan sosial, undangan dari Pak RT, Pak RW, dari lurah, mungkin awak ibu-ibu majelis taklim diundang dari ketua awak datang. Kalau tidak ada kegiatan yang sangat penting sekali yang tidak bisa ditinggalkan, karena bahasanya di sini adalah fa'ajibhu, maka wajib dipenuhi. Jadi kalau diundang datang. Maka jawaban insyaallah itu sabananya lah hampir 100%, 99 kayu. Jadi pagaran insyaallah tu nyo banyaknya tu. Datang yo insyaallah. Tapi nyo duduk di rumah. Tu ada makanya ada orang tak percaya, tak insyaallah ada sebenarnya. Wajib sebenarnya. Perlu sebenarnya. Okey sebenarnya. Lebih hebat lah okey daripada insyaallah kadang-kadang lah. Datang masuk ya pasti sebenarnya. Sip sebenarnya. Apalagi kalau itu tu. Yang penting itu adalah insyaallah. Karena dulu ada kejadian itu, kita ada kajian di Indah Ruang, lagi muhasabah di Lubuk Buayo di Lubai, kan jauh tu, telepon, Buya, lah bisa muhasabah sampai kami di Lubuk Buayo, insyaallah bu, ambo di Indah Ruang, tidak ada insyaallah ada Buya sebenarnya, tidak percaya ibu je insyaallah ada ya sebenarnya, kalau tidak percaya ibu je insyaallah cari sarana lain coba, andaknya telepon ada. Awak tentu dah Indah Ruang turun baru kan siap tarawehan, siap ceramah, tarawehan, siap tarawih baru berangkat ke situ. Yang paling setengah jam atau 45 menit atau sejam. Lubuk Buayo tahu salah. Mana di balik telapak tangan dah mah, jauh mah. Kenapa? Karena mungkin beliau sudah berpengalaman, insyaallah itu dipermainkan. Agak tak percaya je doh. Ustaz tanya yo je dia. Jika ustaz dah percaya je doh. Itu gitu je dia kan. Bisa bu ya insyaallah bu. Ambo kajian di Indah Ruang. Dah insyaallah ada. Iyalah. Iya. Jadi maka datang kalau diundang. Apa saja undangannya. Nah kalau ndak bisa awak datang doh, mungkin ada hal penting, kirim berita. Mohon maaf ketua, mohon maaf Pak, niat hati ingin datang tapi karena ada keperluan yang mendesak kita mengikuti kesepakatan yang telah dibuat. Gitu. Ikut tanpa berita. Padahal membuat undangan itu diketik, di print, di fotokopi. Tanago habis pikiran Nabi. Kita tidak menghargai badoso. Awak yang berdosa. Apalagi kalau kini kan lah canggih teknologi itu, melalui WA segini sadolah gitu kan. Undang barale datang, undang KK apa saja datang. Karena memenuhi undangan itu adalah wajib, kewajiban. Nah kemudian makanlah di situ sesuai kebutuhan. Nya kadang-kadang adonya bagai diambil sebanyak-banyak, dimakan dak baral tinggal, mubazir, badoso. Innal mubaziri kana ikhwan syaitan. Ikhwan, mubazir itu orang yang mubazir itu kawannya syaitan itu. Karewana bu? Ndak mic-nya makasih ya. Soal mic awak siko rancak gitu kan. Jadi kalau awak makan di rumah orang barale, acara-acara pesta, acara akikah, sesuai habis. Makanya awak menyampaikan di rumah itu juga anak-anak ndak boleh berima, ndak boleh basiso dan piring tu. Kok kalau basiso tulang sayanya. Kau bisa makan itu tulang-tulang tu makanlah.
Nggak boleh. Kasihanlah orang memasak kadang dipesan catering, waktu habis, tenaga habis, biaya habis. Awak ambil banyak, surat tu makan seketiknya. Awak datang beli molo, bayar mau ribunya. Amplop tu mah tahu awak isi tu. Kadang amplop kosong lagi. Nggak boleh, berdosa awak. Mungkin orang yang baralik dah tahu doh, beliau ikhlas gitu. Tapi awak yang berbuat itu dosa. Itu kalau kita melihat tepi pesta itu miris awak bu. Ibu ti awak. Ya Allah. Basera tu doh, piriang. Bukan piriang basera tu isinya tu. Ndak habis. Berapa zalimnya kita itu. Kalau tidak jangan diambil banyak-banyak. Masih banyak orang yang bisa kamu makan. Masih banyak orang. Zalim kita itu. Tidak boleh kita zalim. Ya, ini kepada yang rajin pebarale, wah, boleh ambillah, tapi habiskan sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau tidak, sesuaikan saja. Oh mungkin awak barale 5 sehari itu. Kan tak mungkin diambil banyak-banyak lah dah. Yang sekedarnya saja. Yang penting yang kita ambilkan itu habiskan. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah, jangan berlebih, jangan berlebihan. Jangan berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan tu bisa diartian jangan mubazir, jangan terlalu banyak. Awak alik lah 5 sehari itu. Berbuang-buang ke 5 setiap baralik itu. Ini sungkah paru duanya. Surat tu tak bisa mangok lah dah. Tiba di rumah mangok tu dah. Mama mangak. Batu sadu Allah sate randang ayam kalio ka sadu Allah laya adohnya di rumah merale tu buang ambil sadu ini tak apa-apa tapi habiskan. Alun beko acaranya ada semacamnya kan. Alun beko minuman-minumannya tidak dimasalah, tetapi jangan sampai dibuat mubazir. Itu tidak bolehnya. Sampaian karena anak awak Bapak Ibu, awak bawa anak awak pergi barale itu sampai kenyok, ambil habiskan ya. Tidak boleh mubazir. Tuh kasihan tuh. Banyak itu. Tidak boleh. Kau dapat kimih wadanya. Jangan barimah makan tu. Karena awak tarasu dulu di kampung, di nenek-nenek awak tu disampaikan kuah nan sabuti kuah, nasi nan sabuti kuah 6 bulan menunggu kuah. Setahun padi itu kan 6 bulan tu dulu. Setengah tahun. Kalau kini kan ada yang capek tu, ada yang 3 bulan, ada 4 bulan, 5 bulan itu kan. Baru dapat nan sabuti kuah. Aja ni sesion tu. Atau menyampaikan kepada anak awak tu. Masuk ke waralek lah. Ya, kalau diundang Pak Ajib datang. Karena itu adalah kewajiban. Kemudian yang ketiga, wa iza istan sahaka fa'an sahah. Apabila dia minta nasihat, nasihati dia. Nah gitu. Kalau ada kawan awak atau siapa kayak minta nasihat sama kita, nasihati dia sesuai dengan kemampuan awak. Mungkinnya rumah tanggonya hampir rata lah, hampir dia baca. Nyo minta nasihat kawa, minta saran kawa. Aja di tangan awak lo, tiba di awak lo nyo carai. Nyo adonyo tu. Yo madonya kasih anu tu, alu pulang dari situ nyo carai. Atau macam Allah namanya tu mah. Nggak boleh. Bah orang tu akur belia. Bah orang tu tamu belia. Sering Bapak Ibu, kalau konsultasi sama kita seperti itu tu. Nggak datang keduanya. Kau nggak seorang jadi yo. Hari caca situ tu. Tujuan nikah tu apa? Bang engkau carai. Nyo begini. Bahannya. Dulu kan tak begitu tu kan? Kini bahan mengkot dia awak macam tu. Inyo sia istri yang ya. Istri awak nak menasihati. Awak laki-laki, tu kadang Sarawak nama tu mah. Berang je. Istri tu awak kan menasihati. Oh gitu je. Iyo. Ndak dosa ini.
Makanya setiap yang datang ke awak konsultasi itu hari berikutnya ndak berani nyel dah. Ada dua kemungkinan, kau ndak carai wana, kau ndak elok wana. Gitu. Ya kayak gitu aja nya. Coba bayangkan, awak barelek dulu, yo ya, bara undangan awak 1.000, orang undang gaya awak ada mungkin 500 lo, mentu awak sekian lo, ada 3.000 orang mendoakan awak, kini awak kecarai. Tu pusiangnya tu. Oh gitu ya buya. Iyo. Cara itu perbuatan yang halal tapi Allah benci. Mau kamu dibenci Allah? Ndak ya tu. Jangan cerai. Lawan orang anak dua sangat ya. Ada dua sangat anak ah. Sudahlah tu dulu. Ya awak berjalan-jalan sebut. Memang kayak gitu. Memang kayak gitu. Awak sampai saja. Awak angkat daun, angkat tarik daun, tarik buah. Ini tidak ada cerita ada awak dah. Makanya tidak boleh cerai. Anak lah kadang, anak lah do. Kasihan anak. Biasanya kalau cerai itu anak yang ternyanyo. Lah panjang, akhirnya dia juga bawa istrimu sini nanti. Salahnya, semacamnya. Jadi itu penting. Kalau ada orang minta nasihat sama kita, nasihati dia kepada yang baik. Jangan sampai tiba dia waknya pacah lo. Ya bu ya. Jadi apabila dia minta nasihat, nasihati dia. Kemudian wa iza atasa fahamidallah, apabila dia bersin atsen, kemudian dia membaca hamidallah, alhamdulillah, maka fasammithu, doakan dia. Doanya kalau mendengar orang bersin atsen alhamdulillah kecembo jawaban ibu yarhamukallah, yarhamukallah. Saya doa lagi yahdikumullah. Itu caranya. Jadi kalau bersin itu ucapkan alhamdulillah, karena satu kali bersin itu puluhan ribu bahkan jutaan penyakit yang keluar dari tubuh kita. Kok enggak kadang-kadang bersin atsen tapon disabui ya baca ruinya bagai astagfirullah. Kadang-kadang acinta nyetaruin saya ke situ. Nggak boleh. Syukurilah nikmat Allah. Penyakit yang keluar dari tubuh awak, ribuan jutaan virus yang berterbangan itu saat kita bersin itu, maka syukur kita kepada Allah. Dek awak bersyukur, tadangah dek awak urang tu membaca alhamdulillah, kita doakan dia yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Dek tadangah dinyo jawab balik yahdikumullah, semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu. Luar biasa dalam Islam itu, saling mendoakan, tidak saling membenci tu. Acen mati langsung kan. Ya ada ya tu. Makan saja nak jangkang lah situ kan. Makan saja seorang saja. Itu tak boleh. Tak boleh itu. Doakan dia. Doakan. Nah ini itu adab. Adab bahagian dari kita sesama muslim. Kalau dia bersin, kemudian dia membaca alhamdulillah, memuja Allah dia, maka jawab bersinnya itu. Menjawabnya itu wajib hukumnya. Kalau tidak berdosa awak. Kan penting tu. Yarhamukallah. Yarhamukallah. Yahdikumullah jawabnya. Membaca alhamdulillah itu tidak wajib, sunnah. Jadi kalau mau bersin tidak baca alhamdulillah dari masalah, tidak mau karian atau dalam hati saja. Kalau mau karian dari masalah juga. Tapi pas mau membaca alhamdulillah, tadangah ibu wajib menjawab.
Itu dah dia jawabannya itu. Yarhamukallah. Yarhamukallah. Itu jawabannya. Saya doakan lagi yahdikumullah. Kan bagus itu, luar biasa. Jadi ada 4 adab kewajiban kita sesama muslim dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim ini. Kemudian yang kelima yaitunya wa iza marida fa'athu. Apabila dia sakit maka jenguklah dia, bezuk dia. Atau di sini wa iza mata fa'atsba'ahu. Apabila dia meninggal wafat maka kunjungi dia. Jadi itu nasabananya kalau di Minang tuh kabah bayi ba imbauan berita buruk ba ambauan. Gitu. Jadi ba ambauan itu mukasinya dia giah tahu, indah dia giah tahu kalau musibah tiba datang. Pak, banda tiba betang Pak. Ambo dak ada lagi tahu doh sianu mati doh sebenarnya. Iya, jadi ke Basambah lah dulu ke rumah tuh jo tari Basambahan. Sianu lah meninggal juga datanglah gitu kan. Padahal kan lah diimbauan di masjid, di musala. Gitu. Inyo kadang-kadang kan mau itu loh. Ambo dak ada lagi tahu doh sebenarnya. Padahal di balik rumah itu mah. Nggak boleh. Jadi apapun kalau itu berita duka maka wajib kita datang. Kalau dia sakit, jenguk dia, bezuk dia. Mungkin ada jamaah hawa yang sakit, sudah beberapa hari dirawat di rumah sakit, beliau tidak makan-makan, hanya melalui infus saja. Paling-paling ditakar umum mungkin 3 hari. Golongan itu. Datang, jenguk, mendatang itu B itu. Luar biasa, doakan syafaqallah kalau laki-laki, syafaqillah kalau beliau perempuan. Allah yashfiq, semoga Allah menyembuhkan ibu. Bapak sabar ya Pak ya. Itu caranya doa. Walaupun seperti apapun penyakit beliau tuh, mungkin sakit beliau kok lah Pak ya. Lama-lama dah. Aja misi lo, ndak lama tu dosnya. Tadanga dia nak, tadanga dosa nak kau marabonya kau kau. Walaupun dak kalamo, tetap doakan juga. Ya kadang-kadang bayang-bayang tu kalau nampak tu tanda-tanda namanya tu, tanda-tanda 40 hari, 7 hari, 5 hari, 3 hari, sehari gitu kan. Ada tanda-tanda meninggal tu tu. Gitu. Kalau coba bati menanyui itu tu kemati itu kan. Ndak tapi tak kuil lah go. Kau menanyui bati go, ambo mati go mas. Nan awak kau kamati sedue. Bila awak kan tak tahu doh. Ada yang bertanya Bu. Jadi dalam hadis ini, hadis diriwayatkan Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abi Hurairah ini ada 5 kewajiban kita sesama Muslim. Itu penting bagi kita agar kita sama-sama memahaminya dengan cara baik. Kalau bertemu ucapkan salam. Itu kewajiban kita sesama Muslim. Kemudian apabila dia mengundang, penuhi undangannya. Siapa saja, biar Pak RT, Pak RW, lurah, ataupun di PKK, ataupun di masjid, di surau, di musola, diundang datang. Memenuhi undangan itu wajib. Orang mengundang itu tidak wajib loh. Sunnah. Mungkin ada kepentingan, ada keperluan untuk kegiatan masyarakat, diundang awak memenuhi undangan itu wajib dah. Gitu caranya. Kalau dia minta nasihat, nasihati dia. Agar dia bisa tahu apa sebenarnya kejadian tersebut. Kemudian apabila dia sakit, jenguk. Apabila dia meninggal, jenguk juga. Kemudian juga termasuk apabila dia itu bersin, ucapkan atau jawab yarhamukallah. Apabila dia membaca memuja Allah. Tapi kalau dia tidak memuji Allah, tidak. Adsen, dia diam saja. Diam saja kita. Ini kadang-kadang kawan kau kan dek lalatah kan. Adsen kecek kawan situ. Alhamdulillah jawab si kawan. Soalnya tidak awak nak kau macam alhamdulillah do. Inyo. Tapi tujuan awak sebenarnya kan elok tu, maingian inyo.
Kadangnya ndak mengerti loh. Nah, gitu kan. Nah, bersyukurlah kalaulah penyakit keluar dari tubuh awak. Karena bersin itu adalah penyakit yang keluar. Ada kawatannya Bu? Boleh. Azan ulang. Awak dah tit. Belum ya. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi ternyata penting sekali dalam rangka kita menambah keilmuan, dalam rangka kita menjalankan ibadah kepada Allah. Semuanya itu adalah ibadah. Kemudian hadis selanjutnya, kalau belum ada pertanyaan, hadis dari Abi Hurairah juga yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih ini adalah kesepakatan para ulama ahli hadis yang sahih, yaitunya Bukhari dan Muslim. Hadisnya yang berbicara masalah yaitunya bagaimana kita memiliki sifat qanaah dan tawadu. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah orang yang berada di bawahmu. Jadi lihatlah, pandanglah, carilah orang-orang yang berada di bawahmu. Di bawahmu itu maksudnya supaya awak memiliki sifat syukur nikmat. Kita bisa berjalan, alhamdulillah. Si anu tak bisa berjalan doh, pakai tungki berjalannya. Supaya awak syukur nikmat. Oh, kalau ada kita cuman pakai motor, lihat orang yang pakai sepeda. Biarlah Bu, nyata kerja tu mah. Awak doanya selamat. Mana tahu bini sedang melayan kan. Jadi kalau kita pakai motor, kita doakan dia. Kita doakan. Kita lihat orangnya di bawah kita yang pakai sepeda. Yang pakai sepeda, doanya. Doanya ya. Awak cari orang yang pakai jalan kaki. Begitu terus ke bawahnya. Orang yang berjalan kaki, lihat di bawah itu yang tidak bisa berjalan. Ini dalam rangka menumbuhkan sifat-sifat qanaah dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah lebih pantas agar kamu tidak menganggap rendah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Ini hadis dari Bukhari dan Muslim. Jadi ternyata untuk kehidupan dunia ini, jangan orang yang di atas kita yang dilihat. Kalau dia tewa tuh pakai Honda di kepatang ko siya nung tu baru inilah fotonya dah baca dah foto nah ko kan tanya laki ko suami hati-hati itu, apalagi kalau dalam adu arisan majlis taklim. Di sini ada majlis taklim. Biasa majlis taklim itu kan setiap swanta kan ada orang manggileh itu jilbab lah, baju lah, nggale pariwu lah, balik kuali lah bagai. Karena di rumah ada di rumah, karena sampai awak di komplek itu ada kayak gitu kan. Kompor bagainya bagai, kasu bagai, sadualah rumah masuk dengan leh itu. Aduh saya. Yo, baju setiap bulan ganti. Contoh itu kan. Jadi lihat bagaimana agar kita tidak terjebak dengan hal yang seperti itu. Utamakan mana yang lebih penting, yang lebih utama. Tuh. Jadi lihatlah, kalau seandainya kita tidak butuh, tidak usah kita beli. Mau kena ada 5 di rumah, ada kawan maduan makanan cilai, rancak bana, atau nanti rumah tu hilang sedoh tu mah. Ndak takkan aja lah dah. Apalagi kalau ndak ada sama je nanti bawa. Allah tu nanya turun nanya jekun-jekun tu mah. Ndak bisa kontan dah. Buan dua tahu. Kredit kampung aku buan dua nama tu mah. Kredit. Tu hawa nafsu tu. Ndak usah di rumah tu saya lu nabi tu. Abian tu dulu. Kalau ada 5 pakai ke 5-5-nya. Tapi jangan sekali pakai. Tenggel lo aja kawan kok.
Ni kau 5 je kena sekali pakai yo mau ngaji petang di mana di musalla Ubudiyah. Sama siapa? Mantan juang. Oh, latihan man. Subuh cie, zuhur cie, asar cie, maghrib cie, isya cie. Pakai tu ndak ada. Kalau ndak tak pakai dia tak kamari ya. Kok banyak dipakai di orang untuk ibadah tu pahala bagi kita itu. Kalau ndak cari masjid musola yang membutuhkan, ndak perlu dia tahu pengurus do. Datang saya ibu ke situ, karena ada di rumah yang berbakur, barang bekas berkualitas. Ini kan bekas doh, tapi masih layak pakai, masih elok. Gantungan situ. Itu caranya. Kan banyak masjid musola yang dulu sampai Kota Padang kemah dipakai di orang untuk ibadah, luar biasa. Makanya bapak ibu-ibu, awak ada adik awak yang menggalas sandal gua. Kalau ibu lewat ke itu di Gunung Pangilun, itu toko Azizah. Kalau di Gurun Lawe itu Aisyah, itu dia buat tuh di muka MTSN Gurun Lawe itu. Para Lawe itu. Ya, itu kalau mau ke situ tuh, jauh orang rumah tuh, yang ndak tak pakai. Ini kan ada yang ndak tak jual tuh, yang ndak mungkin dijual. Bakaruang-karuang tuh, bawa kemari. Kami bawa pulang. Bagian ke masjid, bagian karena anak yang membutuhkan, anak-anak yatim ditampai rumah tapis awak kan. Yuk sini, cocokan. Cocok bu ya, bawa pulang. Itu caranya. Itu caranya. Jadi kita memberikan peluang amal. Peluang amal. Jadi kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu yang layak pakai, ya kan sarung, mukena, jilbab, berikanlah supaya bermanfaat. Kau tidak letak dalam almari kok sampai awak meninggal. Nanti di akhirat awak akan dihisab. Sadualahnya anmalihi harato. Kan sudah disampaikan hadisnya itu. Harta kita itu nanti akan dihisab. Handphone itu akan dihisab tuh. Ibu tadi foto-foto tadi kan, sebarkan, kami wirid. Bagikan jadian latar belakang. Tapi jangan ambol jadian latar belakang. Jadi latar belakang kok Buya Herman Tanjung jadi latar belakang yo. Latar belakang itu ibu-ibu. Gitu kan. Ya, foto bersama sebarkan. Ke grup-grup yang ada di Lubek kok. Kembali masukan Instagram, masukan ke YouTube, masukan ke Facebook, masukan ke TikTok, masukan ke snack video, masukan ke segala-galanya. Awak anda pandai membuat dawa isinya. Itu caranya, isi dengan kebaikan. Supaya menjadi ladang amal dan pahala. Selagi itu terpajang di situ, kegiatan-kegiatan wirid awak itu insyaallah menjadi amal jariah bagi kita itu. Makanya YouTube kita buat YouTube Ubudiyah ini ada ini. Tuh buka saja Herman Tanjung kajian di Ubudiyah. Insyaallah ada terus. Tapi jangan lupa subscribe apa namanya? Subscribe, like and share. Gitu. Ya awaknya ke mana nih? Karena kajian awak. Mbak biasanya sebelum ngaji kemarin itu macam ni dulu, apa pembahasan ke petang. Bulan ke petang pembahasan masalah kurban. Ada caranya. Sebelum tu, ada sadanya tu. Jadi supaya menjadi ladang amal bagi awak. Jadi handphone tu nanti akan ditanggungjawabkan. Ya Bu ya. Jadi ini sifat qanaah, tawadu, syukur nikmat. Itu adab bagian dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena dalam ilmu tasawuf adab itu di atas ilmu. Banyak-banyak ilmunya, kalau ndak beradab dia ndak ada arti, ndak ada apa-apanya. Iblis itu kan santiang tuh. Dahulu masuk surga, tapi dia adab kurang, ilmu banyak, buktinya melawan. Wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam. Tak kala Allah menyampaikan kepada seluruh penduduk surga untuk sujud kepada Adam, fasajadu, seluruhnya sujud, illa iblis, kecuali iblis.
aba wastakbar, dia menolak dan menyombongkan diri. Itunya tu. Buktinya menyombongkan diri. Khalaqtani, aku diciptakan, kami diciptakan, keciknya dek membangkangnya tu, finnar, dari api, wa khalaqtahu min tin, inyo Adam tu diciptakan dari tanah. Kan membanggakan dirinya tu. Adab kurang. Bukan hanya menolak dia, tapi menyombongkan diri. Itu bahayanya sombong kok. Kalau yang sekadar menolak masih mendingan lah. Tapi kalau lah menyombongkan diri, waduh, habis segala-galanya. Makanya iblis itu bukan keluar dari surga, diusir. Luar biasa itu. Kalau enggak kan sanam tuh duit itu. Tapi dia sombong tadi, enggak syukur nikmat, kufur nikmat, jadinya akhirnya apa? Diusir. Ala diusir masih melawan jule. Kalau seperti itu, ya Allah, kabulkan permintaan kami, permintaanku. Tuh, panjangkan umur, jangan mati-matian kami. Jadi, enggak ada sampai hari kiamat. Beri kesempatan untuk mengganggu dan menyesatkan Adam dan turunannya. Silakan. Ya, dia kesempatan dia Allah. Tapi yang tak talok, itulah umatku, kata Allah. Berpisah di situ itu. Jadi yang talok tak kedua, tumai ubilih itu iblis. Yang tak talok, itulah umat Allah, Rasulullah. Itu gunanya perlu. Adab tu sangat penting sekali. Ini adab kita diajarkan. Jadi makanya dalam kajian-kajian ilmu tauhid, ilmu tasawuf itu adab tu di atas ilmu. Kalau ilmu lah banyak, maka kita harus bagaimana menjalankan ilmu tersebut dengan adab-adab yang baik. Ada yang bertanya, Bu? Boleh? Lampai satu. Berapa ketua ni kau? Selesai orang sebalik, Bu? Boleh? Belum. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, rahimakumullah. Kemudian ini untuk kajian ini yang terakhir hadisnya. Besok insyaallah kita sambung lagi. Hadis dari Ibnu Mas'ud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza kuntum thalathun," apabila kamu bertiga. Tolong perhatian ibu-ibu, bapak-bapak, kau perlu kok. Ini biasanya kocok tadi kok. Iza kuntum thalathun, apabila kamu bertiga, fala yattanaja itsnaini, janganlah berbisik berdua tanpa membawa teman yang ketiga itu. Artinya apa? Kalau awak kamangicek awak bertiga, bawa ketiga-tiganya kedua ke kawan awak tu. Jangan awak berdua saja tanpa melibatkan kawan yang satu lagi. Nanti tersinggung dia. Makanya kalau ada ustaz buya ceramah, ibu-ibu jangan berbisiak. Jangan motah lo. Ibu-ibu siko ndak ada tempat lain. Sakari awak ceramah, kari lo nyemotah ya. Lah sudah awak ceramah, nyolong sudah motah do. Kadang-kadang pai kakadai itu membeli kacang panjang lebih panjang lotah daripada panjang tu bukan. Macam-macam saya. Biasanya di sini tidak ada. Kapai salat pasabok tanyalan motah. Bekola sudah salat motah. Lah keluar dari musola motah lo. Lah tiba di muka rumah kok motah juga. Ada kan sekian mini nama. Jadi boleh. Ya Bu ya. Jadi kalau ada bertiga, bawa ketiga-tiganya. Jangan berbisik berdua tanpa membawa teman yang lain. Itu adab. Apalagi kalau ada kegiatan-kegiatan yang, apalagi kalau kawan sensitif benar. Tu pecah tu. Si anu tu. Itu ndak ada lah. Nah, kalau lah si anu tu ndak kelok lah tu dah. Payah mah bene tu. Ya Bu ya.
Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ada contoh Bapak Ibu. Nih saya contohkan satu nih kan. Ya. Karate ko mulus tau enggak? Mulus kan? Ah, kok kalau berkawan elok, lancar, bagus, nyaman. Tapi mohon maaf Bapak Ibu ya. Diambian beliau. Kalau di karimuan tuh, lawas selisih paham wajah kawan tuh, kalau rata tuh. Kemudian aku minta maaf ya yang kebatang tuh, tidak sengaja tuh. Lainnya maafkan, lain namu elok lihat. Hah? Kan nampak ada wajah. Bakarui ya. Ndak warasi lah doh. Makonyo hati-hati. Coba hati-hati. Jadi hati ko harus hati-hati. Kalau ndak hati-hati wak. Makanya benar hakim itu jagalah hati. Nah. Ya, Bu ya. Jadi ini bahagian dari kategori adab berteman. Kalau ada wabah tiga, barampe, balimo, maka ajaklah teman-teman itu berbicara supaya dia tidak tersinggung, tidak salah paham. Nah, itu adabnya. Kalau enggak usah ngomong. Kalau ngomong juga ajak dia. Baik dalam kegiatan apa saja. Apalagi kalau dalam kegiatan wirid, ceramah, kajian. Nah, kalau ustaz sedang ceramah, dengarkan. Kalau buya sedang ceramah, dengarkan. Jangan motah loh wak. Kalau motah wak, itu ya secara otomatis awak ceramah ibu jadi tolo tuh. Nah, setidak tuh berata dalam hati itu. Makanya kadang-kadang nyukarian mik itu di ustaz tuh begini gitu kan. Kadang-kadang nyuari bu, boleh terangah bu, senyap. Itu tujuannya tuh, supaya awak diam gitu kan. Mengaji-ngajian. Baik, Bapak Ibu, ada yang bertanya bu, boleh? Nah, ibu bisi-bisi nampaknya tuh mah. Nah, bu, oh tidak ada, maupun iduang dah. Baik, demikian saja. Karena sudah kedengaran suara azan isya. 1, 2, 3, 4 sudah 4 hadis yang kita sampaikan dalam pertemuan kali ini, bicara tentang masalah adab dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita lebih baik dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertanya Bu, boleh? Kalau ragu tanya aja Bu. Awak berzikir. Oh gitu. Awak zikir, sudah tuh takantui, sudah tuh lanjut sholat. Laisa zikir atau sholat? Oh zikir. Adab zikir itu termasuk sebaiknya dalam kondisi kita suci. Kalau seandainya memang kita berhadas, buang angin, kemudian hentikan zikir itu dulu, beruduk lagi. Nah, wuduk balik supaya, karena zikir itu kan kalimah-kalimatun thayyibah, kalimah-kalimah yang suci, kalimah-kalimah yang agung, yang mulia, memuja dan memuji Allah. Maka karena kita membaca kalimah yang suci, sebaiknya dalam keadaan suci. Kecuali dalam kondisi darurat. Awak ada kondisi darurat tuh. Awak lah berdua. Pai ke pasar, pai Manggale, pai ke Kadai, atau pai ke Tampai Karajo, pai sekolah, pai kuliah dan segala macamnya, pai ke kampus. Tahu-tahu dalam perjalanan awak zikir, tas mobil, tas motor, di mana kayak gitu kan. Dalam perjalanan itu batau dua awak, batau dua tuh bisa buang angin atau bersentuhan dengan laki-laki lain dan segala macamnya. Kan batau dua tuh. Udah lanjutkan aja zikirnya, enggak apa-apa. Tapi kalau kita zikir khusus di masjid sedang duduk, musola gitu kan zikir khusus itu menunggu waktu sholat.
lebih baik kita uduk lagi. Nah, karena di tempat yang suci membaca kalimah yang suci sebaiknya kita dalam keadaan suci. Tapi kalau dalam perjalanan itu kondisional. Ya. Nonton TV. Ah, terus oh, zikirnya nonton TV. Zikir nonton TV balas itu. Oh, zikir sambil nonton TV. Oh, boleh saja, tapi sebaiknya ndak usah lah sambil nonton TV. Sambil nonton TV, apalagi kalau nonton Indosiar loh, gitu kan? Indosiar sedang KDI loh, gitu kan? Nah, ini sebaiknya kalau zikir itu kurang aja lah menonton tuh, Bu. Jangan terlalu banyak nonton. Awalnya tua-tua kok jangan menonton juga lah. Ya, perbanyak ibadah lah, ibadah gitu kan. Kalau mau tonton Ibu di ceramah di YouTube boleh lah gitu kan. Atau ceramah di televisi enggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau tontonan-tontonan yang nanti mata kita akan dihisap, telinga kita akan dihisap. Bu, halo. Nah, mata, telinga, tangan dan kaki semua akan menjadi saksi. Di suatu masa Anda akan ditanya. Hati-hati itu. Mata akan dihisap. Kemana di pegunungan? Ibu zikir atau menonton? Cuma kayak kedua-dua nan sama nahala senyum. Oh, gitu. Kan bingung gitu kan. Jadi awak berbuat amal tetapi berbuat dosa ya juga. Itu yang muncul televisi itu banyak dosanya itu. Terbuka aurat orang lain. Dosa. Kadang-kadang beko silet kurang gunjiang-gunjiang macamnya. Dosa telinga. Ndak usah lah matian salah TV itu. Ndak saatnya awak nonton TV itu loh gitu kan. Apalagi lah bau muo kok. Makanya alhamdulillah sejak 2007 di rumah TV ndak ada hidup. Ndak ada hidup. Udah sana ya Bang? Oh ya, ya. Ya Bu ya. Jadi sebaiknya zikir, nah, kita manfaatkan nanti supaya kita amalan kita itu lebih terarah. Kurangi saja menonton itu. Kalau tidak mau mengurangi, berhenti saja nonton tuh. Nah, ini kadang-kadang ada yang tidak mau mengurangi menonton mah, berhenti saja nonton lagi. Nah, gitu. Mudah-mudahan menjadi amal saleh bagi kita bersama hendaknya. Baik, Bapak Ibu, demikian saja. Allahumma minkum ilal liqa wastabiqul khairat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi